Terima kasih sama Bapak, Pak Haji. Ya, Karena baik. sudah Atur memberikan nuwun, semoga diterima kanjeng Allah di atas. Nggak ingat saya. Ingat tapi lupa. Saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas, Iya Mbak. anaknya Ibu yang itu ya, yang di Depok itu ya? Ibu Iya, Mbak, Agustina. iya. Ibu Anaknya. Agustina ya? Kita keempat bersaudara. Kita udah lama nggak temu sama ibu. Ibu itu udah 15 tahunan lebih Mbak. Astagfirullahaladzim. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku dapat berita bahagia. Kenapa? Karena Bu Agustina, yang nama aslinya siapa? Suryani. Suryani itu hilang selama kurang lebih 15 tahun ya katanya ya? Kalau mas saya kehilangan kontak udah 10 tahun. 10 tahun, tapi kalau sama adiknya sekitar 15 tahun ya? Tahun, ada juga yang lebih. Gitu, jadi ternyata benar feeling aku. Kalian boleh cek lagi videonya. Aku bilang bahwa Bu Suryani ini pasti ada keluarga yang mencari. Karena nggak tahu kenapa insting aku sebagai relawan yang ada di jalan itu bisa tahu ketika wah ini pasti ada keluarganya. Dan alhamdulillah ternyata benar dugaan aku. Bu Suryani ada keluarga yang mencari selama ini karena usahanya udah kemana-mana ya untuk mencari Bu Suryani. Mana buat nyari. Gitu, jadi kemarin saya sempat teleponan sama anaknya Bu Suryani yang Di Semarang. di Semarang, Iya, betul. di Itu nomor Semarang. berapa? Itu Bontot. Nah, itu Bontot gitu. Iya. Ngobrol-ngobrol katanya 15 tahun hilang dan alhamdulillah sebentar lagi akan kita ke yayasan untuk dijemput dan kembali bersama keluarganya. Jujur rasanya seneng banget karena kenapa? Ngerasa hidup saya masih bisa berguna buat orang lain dan Allah ngasih keajaibannya yang sangat luar biasa, bisa mempertemukan yang 15 tahun, yang 10 tahun tidak bertemu, dengan jalannya mempertemukan saya dengan Bu Agustina atau Bu Suryani bisa kembali berkumpul bersama keluarga lagi. Kenapa tujuan saya bikin YouTube? Karena saya mau banget orang-orang terlantar di luar sana bisa bertemu dengan keluarganya seperti saat ini, gitu. Waktu Bu Suryani hilang itu ceritanya gimana tuh Pak? Itu ceritanya itu pun sebenarnya sih 2 tahun sebelumnya saya masih di Nias. Nah, kita nggak ada kontak sama sekali, pure istilahnya sama sekali udah bingung mau nyari di mana gitu ya. Nah, saya dari Nias, niatnya pengen ngerantau ke Jakarta. Nah, nggak kesampaian di Jakarta, akhirnya ada lowongan kerjaan di Tangerang. Ya udah saya masuk sebuah restoran. Nah, saya kerja di situ. Oke. Nah, saya awal kerja di situ sampai akhirnya mau menjelang 2 tahun. Menjelang 2 tahun, tapi pas bulan berapa itu kalau nggak salah itu bulan 4-an ya. Menjelang mau lebaran juga sih sebenarnya pas tahun 2010 itu. Nah, ada telepon ke saya nggak tahu nomornya dari siapa, nggak ada nama, nggak ada kontak. Maaf Pak, benar ini dengan Masa Lady ya? Iya, saya sendiri. Saya tanya ini dari mana ya, saya bilang begitu. Ini Mas, ini mamanya ada di sini, saya bilang. Di mana tuh? Di daerah Bekasi, daerah Jati Asih. Oh, waktu itu Jati Asih ya Pak? Iya, Jati Asih gitu kalau nggak salah. Ini Mas, mamanya ada di sini lah. Saya kaget, ya kan? Kaget. Ada rasa seneng, juga ada rasa istilahnya Bingung apa ya? ini benar Iya. gitu ya, ataupun cuma no apa Hoax, hoax doang iya. gitu ya.
Ya akhirnya besoknya saya minta izin, itu langsung ke Jatiasih. Itu saya ditemenin, itu kan saya masih baru ya, belum ngerti daerah Jakarta, ya? belum ngerti daerah Bekasi. Saya minta tolong teman saya buat nganterin ke sana. Ketemu? Akhirnya sih ketemu, tempatnya apa, rumahnya ketemu. Oh itu dia di rumah ya? Di rumah, dia di rumah. Oh, dia rumah. kerja sebenarnya, kerja oke. posisinya dia memang kerja di situ. Oke. Ketemu, langsung salaman sama keluarga yang di situ, terus langsung meluk emak. Saya bener-bener memang emak sih di situ. Iya. Ya puji syukur sih, terima kasih udah ketemu ya kan. Nah ngobrol-ngobrol sebentar, sejenak gitu ngobrol-ngobrol. Nah sampai malam kita pamit sebentar nih sama emak. Posisi kan memang besoknya langsung kerja gitu kan. Nah sampai nama keluarga di situ. Nah, saya bilang sama keluarga yang di situ, Bu, kalau seandainya ada apa-apa dengan situasi ibu saya ataupun ada apa-apa yang lainnya, tolong informasi saya, Bu. Saya siap untuk hal itu, saya bilang gitu ya. Oh ya, nggak apa-apa. Udah saya pamit sama Mak sama keluarga situ. Pulang dari sana langsung ke Tangerang. Besoknya memang udah mau kerja 2 hari apa sekitar 3 hari kita mampir lagi ke sana. Itu saya sendiri, memang posisinya pas waktu itu memang lebaran sih, libur lebaran. Ya alhamdulillah saya dapat libur, bisa ngumpul lagi di sana, bisa ketemu lagi sama emak lah. Nah di sana saya nginep sekitar 3 harian, 4 harian di sana. Di Jatiasih, di keluarga yang ibu kerja. Nah, ngobrol-ngobrol di situ. Nah, tak bujuk-bujuk, ayo pulang yuk, pulang ke tempat saya, kata. Nah, saya nggak mau, kata dia gitu. Masih mau kerja di sini, kata dia. Nah, saya bilang ya udah kalau nggak mau di tempat saya ya udah kita pulang kampung aja. Saya di sana kerja di sana aja, saya bilang gitu kan sama Mama. Ya apa, angket kerja di sana, saya bilang gitu kan. Oh nggak mau, saya maunya di sini, kata dia begitu. Tahu ada di Depok gimana ceritanya? Singkat cerita ya, setelah kehilangan kontak, saya udah lagi tidur, posisi saya lagi tidur ya kan, kita jam 3-an, jam 3:30, 4 saya lihat kok ada telepon masuk di WA, apa Bang ini kok kayak mirip emak, kata dia gitu. Saya lihat itu adiknya ya, adik saya lihatin. Nah kalau dari segi jalan memang benar-benar mirip jalannya dia dari dulu. Yang saya ingat seperti itu. Nah saya bilang sama adik saya, bener Man ini Man, iya Bang suaranya jelas itu memang begitu. Terus kalau dia ngamuk-ngamuk memang begitu. Ya suaranya memang agak ngelengking gitu ya. Terus dari jalannya memang kayak gitu Bang. Coba Abang ini deh telepon ke nomor ini kayak gitu. Ya udah saya coba telepon Pak Hajinya. Nah kebetulan yang angkat memang dari yang ibu-ibu yang di sana ya. Saya bilang, Bu, saya mau ke sana sore ini, kira-kira bisa nggak? Kata si ibunya, emang ada keperluan apa Pak? Enggak, saya mau menjenguk keluarga saya bilang gitu. Wah udah kemalaman, mungkin lebih baik Bapak besok aja. Ya sudah Bu, nggak apa-apa Bu, saya besok ke sana, saya bilang gitu. Nah memang yang khasnya itu memang jalannya dia, kalau saya lihat dari suaranya itu belum terlalu khas banget. Terus akhirnya udah ketemu di yayasan? Nah pas besoknya ketemulah di yayasan. Ketemu di yayasan, ketemu sama Pak Haji Marsan. Nah kata Pak Haji ya udah coba ditengok bener apa enggaknya. Itu kan naluri seorang ibu sama anaknya kan ada gitu kan, kuat gitu kan, masih kuat. Terus saya ajak ngobrol ya kan, akhirnya saya telepon adik saya. Nah pas dia ngeliat yang nomor 3, dia langsung sontak, lah ini Butet, kata dia gitu, ini Butet ya Butet. Nah memang benar itu memang nama kecil waktu kecil, nama panggilan waktu kecil.
Nah di situ saya baru yakin memang bener-bener dia. Terus awal sebelum itu juga dia ngomong gini, kita pulang ke Nias, kata dia begitu. Oh, oke. Ya, ke Nias, entar dulu. Soalnya emang di vlog sebelumnya itu dia bahas-bahas Nias terus. Jadi Oh gitu. nggak tahu emang sudah jalan Tuhan ya gitu. Jadi sebelum vlognya dikeluarin tiba-tiba ini yang Mas itu adiknya telepon saya, katanya Mbak ini ibu saya gitu. Terus Mas sudah yakin itu ibunya? Iya yakin. Pas dikirimin fotonya, oh iya saya juga ngerasa alur ceritanya sama gitu. Dia emang asli orang Jawa katanya. Tapi emang bener-bener loh, ini vlognya belum keluar, tapi alhamdulillah ternyata sudah bisa diketemukan dengan keluarganya. Karena kemarin saya titipkan itu dengan niat gini, ya udah Pak Haji saya nitip dulu, saya minta tolong nitip dulu ibunya. Karena warga Depok, saya ketemu di Depok kan, udah minta tolong sama saya, bukan minta tolong meresahkan warga, tidak meresahkan warga sama sekali, tapi kasihan gitu kan, ibunya udah lumayan cukup Iya, umur cukup gitu, umur sih. terus ada di jalan, saya dikirimin fotonya dia kehujanan, kepanasan, di posisi yang udah di jalan aja, emang nggak pernah mau dibantu sama orang lain gitu. Makanya saya beranikan diri waktu pertama saya gagal, terus kedua dia marah-marah, ya udahlah nggak apa-apa lah, mungkin kena pukul, ya udahlah nggak apa-apa, mungkin kena pukul, saya mikirnya gitu, yang penting mau dibersihin dan mau saya bawa, saya mikirnya. Dan alhamdulillah lagi dia pas setelah saya mandikan benar-benar total langsung baik banget. Jadi dia udah ngerasa kalau emang saya tulus ngebantu dia gitu, Iya. bukan cuman mau isengin atau mau main-main aja gitu. Iya. Akhirnya saya titip ke Pak Haji, saya janji, saya bilang saya up terus di YouTube supaya bisa bertemu dengan keluarganya. Yang saya bilang tadi, insting saya yakin kalau dia ada keluarganya gitu. Kadang kan suka ada yang kayak kita ngebantu orang, wah ini kayaknya ada nih keluarganya, wah ini kayaknya nih orang nih dicariin ya sama keluarganya, dan saya merasa itu. Makanya pas kemarin ditelepon katanya Mas baru berkumpul juga ya dengan saudara-saudara yang lain Iya. ya? 3 tahun yang 2 tahunan lah 2 tahunan di kampung. setelah 10 tahun. Setelah Enggak. berapa lama? Saya sama adik saya itu lebih dari yang bontot ya. Aha. Kalau sama yang bontot. Kalau kita sih bertiga, adik kakak memang dari Nias. Dari Nias semua, iya. Iya. Tapi yang satu terpisah kan ya? Terpisah, Iya yang betul. satu di Jawa, Uh-uh. di Jawa. Nah, itu udah lama banget, lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 Iya, tahun. Lebih dari 10 tahun sama yang bontot. Iya, kemarin sempat telepon soalnya menjelaskan. Terus sampai nangis katanya karena seneng banget dan nggak nyangka bisa bertemu dengan cara seperti ini. Emang nggak ada yang pernah tahu ya, itu jalannya Tuhan seperti apa gitu. Jadi alhamdulillah sekali lagi aku seneng banget dengan kalian yang baik hati, viewers saya bisa men-share video sebanyak-banyaknya sampai Bu Agustina atau Bu Suryani bisa bertemu dan berkumpul lagi dengan keluarganya. Itu benar-benar yang saya harapkan dengan kepedulian kalian akan sesama umat manusia, apapun itu agamanya, dengan cara kalian men-share itu benar-benar sudah membantu kerja kita gitu. Jadi kalau kalian bilang, "Teh, saya mau bantu orang terlantar atau ODGJ, tolong share video sebanyak-banyaknya," karena dengan cara itu kalian bisa mempertemukan atau memberi kesempatan orang terlantar bisa bertemu dengan keluarganya. Karena itu poin utama saya membuat YouTube gitu. Sekali lagi aku ucapkan makasih banyak gitu, makasih banyak. Kenapa? Karena alhamdulillah masih banyak orang baik, apapun keadaan ibunya masih mau terima gitu. Itu bisa dikategorikan yang selama saya di jalan ini mungkin 60% tidak mau menerima keluarganya. Seperti itu yang saya temui. Dan alhamdulillah ini Mas baik banget sama keluarga yang lain, mensupport, mendukung bahwa ayo ibunya dirangkul gitu. Karena jujur ya, kalau seperti itu bukan pilihan mereka, itu adalah takdir buat saya gitu. Mereka tidak bisa memilih hidupnya dia untuk seperti A, B, C, itu adalah takdir Tuhan. Tuhan menakdirkan seperti itu, mereka hanya menjalani aja gitu ya. Ya, sebelumnya sih terima kasih banyak Sama-sama. buat Bu Novi. Sama-sama. Udah misalnya selama 10 tahun ini kami udah pasrah sebenarnya. Harapan saya sih kemarin itu kami ketemunya tuh di kampung. Dia ingat jalan ke kampung sebenarnya. Makanya kemarin itu kami itu pulang, adik saya itu semuanya pulang ngumpul di sana. Itu harapan kami tuh dia ada di sana.
ternyata nggak ada gitu. Udah lupa kali ya Pak? Mungkin bisa jadi lupa Iya, atau karena- bagaimana ya kan. Ya makanya alhamdulillah sih bisa ketemu dengan bantuan Amin. Novi. Bukan Makasih karena saya banyak. sebenarnya, tapi karena Tuhan yang udah menakdirkan seperti itu. Iya. Gitu. Saya hanya perantara aja, ya. Gitu. Saya juga turut senang banget. Akhirnya Bu Agustina yang saya sayang banget dengan perjuangan saya bolak-balik nemuin Ibu Agustina sampai akhirnya Bu Agustina lulus sama saya. Dengan jujur penuh resiko banget karena kadang kan ada ODGJ yang bisa berbuat kasar sama kita, tapi jujur saya sudah pasrah ya. Kalau misalnya ada ODGJ yang kita niat bantu tetapi melukai kita, mungkin mendorong, berbuat kasar, saya sudah pasrah gitu karena niat saya benar-benar niat mau membantu. Jadi apapun itu resikonya insya Allah sih saya terima gitu. Jadi kita langsung aja ke yayasan karena udah telepon Pak Haji, udah disiapkan. Tadi Bu Agustina juga udah nanya, udah digantikan baju, udah mandi, udah siap lah, dia udah nunggu gitu. Jadi kita langsung aja ya. Oke, sekali lagi dengan kerendahan hati aku mengucapkan terima kasih banyak untuk doa dan dukungannya. Tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa kalian, jujur saya bukan siapa-siapa, bahkan sampai detik ini. Yang jelas saya akan terus berjuang untuk orang terlantar, untuk orang yang membutuhkan, siapapun itu, insya Allah saya lakukan yang terbaik gitu. Oke guys, jadi kita langsung ke yayasan. Jangan lupa minta tolong di subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu. Ya itu nggak masalah, Guys, itu urusan ini- ibu ya gitu. Ini asli loh, ini kok langsung membaik dia. Udah bisa Sekarang jalan ditanya-tanya. nyambung nih, Iya udah jalan nyambung. Ibu inget gak waktu saya temuin ibu di mana ketemunya? Di sana. Di mana? Di sana nah. Di mana? Di mana? Cempaka Putih. Cempaka Putih. Ya, di depan Mak Ali. Emang iya? Perasaan itu cuma putih perasaan dia. Oh, iya betul, Depok Cempaka Putih. Masih mau pakai cincin nggak? Hah? Mana cincinnya? Ditawarin malah mau. Mau Nanti pakai ibu cincin. pakai cincin, nanti cincin emas ya, yang pas, jangan dipaksain. Ibu putus tangannya. Ya, nanti pakai cincin emas. Karena nanti kumpul sama anak. Nanti anaknya bisa sama ibu. Kemarin anaknya kaget sekali, ya. Dari anaknya kecil baru ketemu ini ibunya. Artinya ibu 11 tahun tuh tempat tinggal di jalanan. Berarti ibu sehat di jalanan. Ibu nggak ada COVID nggak? Nggak. COVID-nya takut. Sama ibu takut. Takut. Iya. Ada nih jero. Kenapa? Nih jero kompleknya. Makan jeruk. Iya nih jero masjid. Di dalam. Udah nanti ibu jangan ke jalan lagi ya. Kalau ibu ke jalan lagi, wah repot dah. Ya. Bisa nggak ketemu anak gitu. Jangan kemana-mana lagi. Coba lihat tangannya, lihat tangannya, coba lihat tangannya. Ini mu udah nggak ada daging, bu tulang aja ini. Iya, itu. Ya. Ini lagi nih. Ada berapa? Ada 3. Nah ini nih yang paling udah mau putus ini nih, udah mau putus. Ini pakai cincin emas, Enggak perak. bukan? Emas tapi. Hah? Emas. Oh tadinya emas. Oh iya iya. Sekarang nggak pakai cincin, nggak emas. Ya. sudah ya, udah bersyukur lah, udah ketemu anak lah, bersyukur gitu ya. Alhamdulillah. Jadi sedikit cerita, tadi aku sempat cerita-cerita ternyata Ibu Suyani yang ibunya bilang nama Ibu Agustina, dia itu depresi atau jadi ODGJ setelah dia ditinggal sama almarhum suaminya gitu. Jadi suaminya meninggal, dia langsung depresi, langsung hilang arah. Nah, anak yang paling kecil itu nggak ketemu sama Bu Suyani totalnya 15 tahun. Kalau yang nomor 1 totalnya nggak ketemu 11 tahun. Dan alhamdulillah sekarang bisa dipertemukan di hari ini dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu guys. Alhamdulillah ya. Ya Bu ya, pulang ya. Nanti ibu pulang dah ya. Nanti pulang ikut anak, nanti jangan keluar ke jalan lagi. Bisa Ibu hilang pulang lagi. kemana? Ke Nias. Enggak, anak saya dari Nias ke sini tadi. Iya, betul kan Iya, udah nyambung. Betul, udah nyambung. iya. Alhamdulillah. Ya udah, sekarang nunggu anaknya ya. Di mana? Lagi makan. Anak lagi makan dulu ya. Ibu udah makan belum? Sudah? Udah makan. Oh iya dah. Udah makan. Udah mau buru-buru pulang dia.
Udah buru-buru ini pulang foto ya? siapa? Oh, Berarti ibu sehat udah, Bu. Berarti ibu sehat udah, Bu. Udah Sehat sehat. dah. Kalau kenal foto sendiri berarti sehat, ya. Udah sehat. Segini berapa ini? Berapa ini? atau Ini? ya. Wah, berarti sehat udah, ya. Sehat udah ya. Udah sehat ya Bu ya? Bu, udah sehat ya? Ya. Siap pulang? Siap. Oke guys, sekarang kita tunggu anaknya dulu, lagi pada makan, terus nanti ibunya mau langsung dibawa, rencananya akan dibawa ke daerah Tangerang, abis itu nanti katanya mau dibicarakan untuk dibawa ke Semarang, katanya gitu, Jawa, Bu ya. ke Jawa. Ya, ke Jawa, blok sayang. Oke guys, ikutin vlog aku terus, dan jangan lupa banyak-banyak bersyukur. Bu Suyani, aku mau nanya dong, Bu Suyani waktu itu kenapa ada di jalan? Saya berada di situ lagi duduk-duduk, saya mau ke supermarket, mau ke supermarket. Iya, terus ibu ada di jalan udah 11 tahun totalnya, itu kenapa? Saya dari Jakarta karena saya mau pulang nyasar. Oh, mau pulang nyasar. Iya, Ibu katanya ditinggal suami ya? iya, suami saya meninggal udah lama. Jadi ibu depresinya kenapa? Stresnya kenapa? Saya Hah? stres karena punya anak kecil-kecil ya. Punya anak kecil-kecil, Iya. terus Terus suami suami meninggal. meninggal ya. Jadi suami meninggal, anak kecil-kecil. Iya, Jadi ibu tertekan ya? iya. Terus apa lagi yang ibu rasain? Enggak, hanya saya pusing aja itu rasanya, dongkol di dalam apa ya? Oh, dongkol di dalam. Jadi dipendam ya? Ya nggak tahu, Dipendam ibu. nggak tahu ya. Kayak ada yang mendem kita ya. Iya, mendem kayak kesel di Iya, dalam, iya. nggak diungkapin Iya. gitu. Jadi ibu stres. Iya. Anaknya masih kecil-kecil, ada berapa? 3 ya? 4. 4. Anaknya ada 4. Terus ibu langsung pergi dari rumah ya? Karena anak saya berada di Nias, jadi saya mikir-mikir anak saya 3 di Nias. Di sini Iya, 3 cuma di Nias. 1. Satu yang paling kecil ya? Iya, Cowok ya? iya. Itu jadi yang paling kecil, yang kemarin hubungin saya, totalnya nggak ketemu 15 tahun sama ibu ya? Oh iya. Sedih nggak ibu? Ya sedih ya enggak ya, namanya garis. Namanya garis Tuhan ya? Garis Tuhan ya. Ibu jangan kabur-kaburan lagi Oh iya. ya? Jangan kabur lagi, di rumah aja sama anak-anak ya? Iya. Ya bu? Ya? Iya. Terus ibu ada yang dipikirin lagi nggak saat ini? Apa yang kita pikirin pasal karo sing kuoso ya, kena pikir mau pulang memang iya. Pikir mau pulang lagi. Terus? Ya kalau misalnya ibu sediakan kita diantar, ya terima kasih kita. Mm-mm. Nek Kan diantar udah ada pulang. nanti anak ibu. Jadi ibu mau diambil. Oh iya. Terus? Ya itu aja kiranya. Ya udah. Ibu ntar pulang ya abis ini ya? Iya. Mau ngomong apa sama Pak Haji? Ngomong apa Pak Haji? Kenapa? Ya, ngomong apa kita? Ya, terserah ibu. Ibu Ibu mau mau ngomong apa ngomong sama apa? saya? Terima kasih. Yang jelas saya sudah bersyukur ibu bisa kumpul dengan keluarga walaupun 11 tahun di jalanan, ya. Ibu mau ngomong apa? Melalui tadi YouTube Mbak Nopi dan saya juga sebagai dipercaya untuk merawat ibu, ya. Amin. Jelas saya sudah bersyukur. Bersyukurnya apa? Bisa berkumpul dengan keluarga. Betapa rasanya keluarga senangnya. Bahagia banget ya. Ya, kehilangan seorang Mau ngomong ibu dari anak kecil sekarang anaknya udah besar. Ternyata ibunya ada di Alpajar, ya. Udah pesan saya, ibu jangan kalau stres jangan keluar ke jalan ya. Di rumah aja ngomong sama anak, ya. Kalau bisa jangan stres lagi udah. Mau ngomong apa Ya. ibu? Ngomong apa kita Terima ini? kasih. Terima kasih sama Bapak, Pak Ya. Haji. Ya, Kami baik. sudah Turun, memberikan semoga diterima kanyon Allah di atas. Amin, 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 amin. Ibunya Ya. benar-benar aku salut banget, nyambung banget, nggak ada yang itu lagi apa ya? Ya bersyukur waktu pertama datang kan bicara juga nggak Udah bisa. ngaco ya. Kayak mungkin dia rasa shock, traumatik. Iya. Sekarang mungkin dia merasa apa ya percaya diri. Karena Dia udah bisa dijemput menyambung, anaknya. ya kita udah bersyukur banget dekat Allah Subhanahu Wa Taala, ya pertolongan Allah ya, ya.
Masih banyak ibu-ibu yang di sana tuh yang belum ketemu, masih keluarga. banyak. Masih banyak orang terlantar yang mau bertemu sama keluarganya. Jadi ibu harus bersyukur ya. Amin. Ini aduh, Ibunya. Ini siapa bu? Tadi udah aku tanya-tanya, alhamdulillah udah kondisi membaik banget ya. Ibu senang ya ketemu anak ya, senang ya? Iya. Senang? Mudah-mudahan 11 tahun. bayangkan aja coba ketemu Iya, anak. 11 tahun. Luar biasa. Jadi rencana ini mau dibawa kemana Pak? Mungkin untuk pulang, rencananya sih sebenarnya pengen pulang ke kampung, cuman untuk sementara Jakarta dulu. Jakarta dulu. Jadi ibu udah siap belum pulang? Udah, kita makan dulu. Oh, makan dulu. Makan dulu. Sini Bu, sini. Makan dulu. Seneng nggak ibu? Sini. Ibu seneng nggak pulang? Ada. Udah lupa Senang nggak sama ibu saya pulang? juga udah lupa dia. Oh udah lupa ya? Waktu itu saya masih SMA, dia berangkat ke sini. Oh gitu. Syukur Mas ya, artinya Kali nggak bisa ingat ketemu saya. dengan seorang ibu. Nggak ingat saya. Ingat, tapi lupa. Saya sama si Buket namanya. Ya. Nggak ingat. Ingat bu, tapi mana mungkin ya. Aku lagi pusing ya. Oh lagi pusing ya udah nggak apa-apa. Saya mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sudah memberikan kesempatan buat kami sekeluarga bertemu lagi dengan orang tua kami yang udah sekian lama, termasuk saya pribadi ada 10 tahun, apalagi adik-adik saya yang udah ada sampai 15 tahun, ada yang lebih dari 15 tahun. Yang kami merasa seneng lah, terharu lah. Terima kasih buat Pak Haji Hasan sudah misalnya memberikan kesempatan buat tinggal di sini. Terima kasih juga buat Teh Novi yang ketulusan hatinya. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngutarain sebesar apa ketulusannya Teh Novi buat sosialisasinya di di kita orang-orang kecil seperti ini. Kami nggak bisa ngebayangin, nggak bisa misalnya rasa terima kasih doang itu sebenarnya nggak cukup buat kami, tapi mudah-mudahan diberikan berkat yang melimpah buat Tenovi, buat Pak Haji dan buat teman-teman terus kalian ya. Terima kasih banyak Pak Haji, terima kasih banyak Tenovi, terima kasih banyak untuk kru-kru semua. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sangat terima kasih banyak udah bisa. Kita pulang hari ini Pak ya. Pulang kan ya? Apakah gitu ya? Ya kita makan ya. Ya. Makan dulu ya. Selanjutnya ya. Ya.
guys. Terima kasih, biar ini keluarga ngobrol-ngobrol dulu sampai nanti mau diambil, mau dibawa pulang gitu. Administrasi sedang diurus semuanya gitu. Jadi ibunya udah boleh pulang karena alhamdulillah ini saya yang mewakili karena waktu itu aku titipin di sini kurang lebih berapa lama, sebulan nih? Ibunya di sini sebulan ya? 1 bulan kurang lebih ya, 1 bulan gitu. Jadi semoga sehat-sehat ya Bu ya. Sebulan ya? Bulan. Iya, sebulan sehat-sehat. 3 bulan. Terus 3 bulan. enggak, 1 bulan. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Iya, iya. Oke, sekali lagi rasa bahagia, rasa senangnya nggak bisa diungkapin pakai kata-kata. Kenapa? Sekali lagi saya bilang Allah mempercayakan saya untuk bisa berguna untuk orang lain. Karena kebahagiaan itu sebenarnya tidak bisa dibeli pakai uang. Gitu, kayak gini aja itu rasa bahagianya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Gitu, semoga kalian bisa terinspirasi atas apa yang saya lakukan. Di sini yang saya lakukan seperti ini, kalian boleh melakukannya dengan cara kalian masing-masing sesuai porsi dan kemampuan kalian masing-masing. Setidaknya kalian bisa melakukan sesuatu yang bisa membantu orang lain, sesama umat manusia yang membutuhkan, gitu. Sekali lagi, kita hidup satu kali, lakukan yang terbaik semaksimal mungkin untuk orang lain. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan minta tolong banget jangan lupa di subscribe, like, and share. Selalu tebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.